Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dua Masa Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan berbagi ilmu tentang CMS atau Content Management System. Oke, ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem pengelolaan konten yang diampu oleh dosen Pak Abdul Halim Ansor Eskom Mkom. Oke, di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ada beberapa tim ya. Di sini saya sendiri Iksan Maulana, kemudian ada Bambang Wijonarko, Mas Ahmad Siful Anam, M Zainur Ramadan, dan juga M Zaini Ulil Absor. Oke. Mengenai content management system, di sini ada 5 bahasan pokok yang akan kami sampaikan, mulai dari pengertian dan sejarah CMS sampai nanti ke contoh dan software CMS. Oke, langsung saja daripada kita berlama-lama ya teman-teman. Kita mulai dari pengertian dan sejarah CMS. Silakan untuk Mas Bambang untuk menjelaskan apa itu pengertian dan juga sejarah dari CMS itu sendiri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 sedikit akan menjelaskan terkait CMS, di mana saya di bagian pertama terkait pengertian dan sejarah CMS itu sendiri. Pengertian dari CMS itu ialah suatu aplikasi web yang berisikan template untuk mengelola isi halaman web secara mudah, di mana dalam penggunaan CMS itu sendiri tidak memerlukan pengetahuan pemrograman web yang handal karena proses instalasi dan cara penggunaannya sudah user friendly. Kemudian sedikit tentang sejarah CMS itu sendiri yang pernah kita ketahui atau yang sering kita kenal gitu ya. Sebelum adanya CMS kita sering bergulat atau ya dalam apa ya, sebelumnya itu ada HTML yang pemrogramannya agak sedikit rumit dibandingkan CMS itu sendiri. Dari sejarah yang tertera di presentasi kami, diawali dari tahun 97 sampai 2011 ini, mungkin saya akan ambil poin-poin terpentingnya aja, yaitu pada tahun 2011, pada bulan April Melody 1.0 dirilis yang didasarkan pada movable type. Untuk yang lebih jelasnya lagi terkait sejarah CMS itu sendiri, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut ataupun searching di Mbah Google yang selama ini menjadi acuan kita ya untuk dalam pembelajaran ini. Dan selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman kita, saudara Mas Zaini Ulil Absor. Monggo Mas Ulil. Oke, terima kasih Mas Bambang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Ulil Absor. Dan di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis CMS yang ada atau yang kita presentasikan kali ini. Pertama, jenis CMS itu ada yang namanya Weblog GCMS, yaitu untuk membuat blog atau web portal. Yang kedua itu e-CMS atau e-commerce, yaitu untuk membuat situs jual beli online. Yang ketiga itu LibMS atau library, yaitu untuk mengelola otomatisasi perpustakaan. Yang keempat itu ada LMS learning, yaitu untuk membuat pembelajaran online. Yang kelima itu ada SMS atau school, yaitu web portal untuk sekolah. Yang keenam itu ada RMS atau research, yaitu untuk mengelola web panel. Cara kerja CMS akan dilanjut presentasinya oleh Mas Iksan Maulana. Oke, monggo Mas Iksan. Oke teman-teman semuanya, untuk cara kerja CMS sendiri ya, kita ketahui bahwasannya website modern itu terdiri dari 2 bagian utama, di mana ada front end dan juga back end. Front end adalah bagian situs yang dapat dilihat dan diakses oleh visitor, misalnya blog, post, gambar, video, halaman, dan lain sebagainya. Dimana untuk membuat itu semua, kita menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian backend itu sendiri meliputi database dan juga fungsionalitas website, dimana kita untuk membuatnya itu menggunakan bahasa seperti PHP, Python, dan lain sebagainya.
Dengan adanya CMS ini sendiri, CMS itu bekerja secara user friendly. Artinya, CMS ini tuh memudahkan kita ya untuk mengelola, membuat front end dan juga back end tadi itu tidak secara manual. Kita tidak perlu bergelut dengan dunia coding, HTML dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, next. Oke, berbicara tentang manfaat content management system. Di sini ada 6 poin penting ya, teman-teman. Yang pertama itu ada manajemen data. Jadi semua data informasi baik yang telah ditampilkan ataupun yang belum dapat diorganisasikan dan disimpan secara baik. Kemudian yang kedua adalah mengatur siklus hidup server, di mana memberikan fasilitas kepada para penggunanya untuk mengelola bagian atau isi mana saja yang akan ditampilkan masa atau waktu penampilan dan lokasi penampilan di server. Kemudian yang ketiga adalah mendukung web templating dan standarisasi. Artinya setiap halaman server yang dihasilkan berasal dari template yang terlebih dahulu disediakan oleh CMS. Jadi CMS ini menyediakan berbagai template yang sangat variatif ya teman-teman, tergantung nanti kita menggunakannya CMS-nya itu open source atau yang berbayar. Kemudian untuk poin yang keempat ada personalisasi server data. Setelah sebuah isi ditempatkan ke dalam CMS, isi tersebut dapat ditampilkan sesuai keinginan dan kebutuhan penggunanya. Kemudian yang poin kelima, sindikasi. Artinya memberikan kemungkinan kepada semua server membagi isinya pada server-server lain. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas, di mana CMS ini mendukung alur kerja dan hak akses yang jelas kepada para penggunanya. Data atau informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, kemudian akan disampaikan oleh teman saya, M. Zainur Ramadan. Ya, terima kasih Mas Ihsan atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari CMS tersebut. Kelebihannya apa aja sih? Yang pertama, tidak perlu memerlukan bahasa pemrograman yang sulit. Karena untuk membuatnya nanti atau untuk mengolahnya itu tidak perlu menggunakan bahasa pemrograman apapun. Yang kedua, yaitu CMS dengan tema plugin juga ekstensi yang terkait nantinya akan mempermudah untuk diunduh dan diupdate. Jadi memudahkan kita untuk mengunduh sesuatu file dan mengupdate file yang akan kita ingin update. Yang ketiga, banyak tersedia template. Di situ juga ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Terus yang keempatnya, kalian bisa membuat banyak fitur lainnya. Yang kelima yaitu fungsi CMS yang dapat memudahkan kalian dalam mengelola website. Dengan adanya fitur manajemen user, kalian bisa langsung menyortir pekerjaan role untuk user lain. Jadi kalian bisa memanage user lain yang memegang website kalian. Selanjutnya yang ke-7 yaitu CMS mempunyai komunitas online yang di dalamnya sudah dapat menyertakan forum berupa chat interaktif. Dan selanjutnya itu kekurangan CMS. Apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, hampir nantinya semua tampilan template yang disajikan berupa template pre-register yang dilihat sama semua. Jadi di situ terlihat seperti sama semua kalau kita pre-design itu. Yang kedua yaitu memiliki fleksibilitas yang minim. Apabila kalian ingin mempunyai fitur yang sangat unik, maka kalian tidak bisa mengerjakan sendiri. Kalian harus menggunakan jasa untuk programmer yang handal untuk mengaktifkan website tersebut dan membuatnya. Jadi kalian di situ membutuhkan sebuah programmer yang handal untuk mengaktifkan website kalian. Yang ketiga yaitu harus menginstal plugin yang tepat. Karena apabila kalian menggunakan template website yang populer, maka kemungkinan untuk mendapatkan serangan hacker akan sangat tinggi. Yang terakhir yaitu keempat, harus mengunduh plugin dan beberapa ekstensi lainnya. Meminimalisir resiko situs website kalian berjalan lambat karena website yang menggunakan CMS biasanya akan memiliki kecepatan loading yang lambat. Biasanya semakin berjalannya lambat website itu dikarenakan website itu menggunakan CMS yang memiliki kecepatan loading yang sangat lambat. Ya, itu saja yang saya sampaikan kelebihan dan kekurangan saya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad Saiful Anam.
contoh software CMS. Dalam contoh software CMS kita ketahui yaitu WordPress, ada WordPress, terus Joomla, terus Drupal, Oro CMS, CMS OpenCart. Dalam CMS WordPress itu adalah sebuah CMS yang sebenarnya dikategorikan ke dalam CMS jenis blog. Nah, pada WordPress ini itu banyak sekali digunakan di Indonesia ini ya, karena ini berkaitan dengan sebuah blog. Terus CMS Joomla. CMS Joomla itu berkaitan dengan website ya. Itu bisa untuk company profile, personal, website sekolah, hingga toko online. Terus Drupal, CMS Drupal. Dan Drupal Anda dapat dengan mudah membangun berbagai jenis halaman, website, membuat blog sederhana sampai forum online dengan komunitas yang besar. Selanjutnya Aura CMS. Ini adalah salah satu CMS hasil buatan anak Indonesia. Namun CMS ini masih banyak mempunyai kekurangan dibandingkan CMS lainnya. Selanjutnya CMS OpenCart. CMS OpenCart adalah CMS khusus untuk membuat sebuah toko online. CMS ini juga banyak dipakai baik bagi kalangan personal maupun developer yang ingin membangun sebuah toko online. Selanjutnya, penerapan CMS di perusahaan. Setelah kalian itu mengetahui content management system, ketika kita sudah mendalami apa manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi content management system, seperti hal lainnya, sistem-sistem lainnya yang mengatur dan mengelola suatu proses kegiatan, content management system memberikan akses khusus kepada manajemen informasi atau data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Semua data, baik itu berupa teks, gambar, audio, video, dan lain sebagainya, diletakkan pada satu database yang nantinya akan digunakan sesuai dengan keperluan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 1, kami mengucapkan minta maaf ya kalau misalnya ada kekurangan atau salah tingkah ataupun sikap kami yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan juga share ya teman-teman. Share dan komen di channel 2 Masa. Channel 2 Masa ini. Jangan Insya Allah nanti kita akan berbagi berbagai ilmu yang nantinya kita akan share di channel ini teman-teman. Oke, sekian dari saya dan juga teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.